Qin Yichen tiba-tiba berbalik dan melihat posisi para pengikutnya. Senjata harus dianggap sebagai rahasia besar sekarang. Di mata banyak orang, mereka bahkan tidak tahu apa itu senjata. Memikirkan tentang transaksi antara kuil penguasa cahaya dan kuil dewa perang dan dewa laut. Di mata orang luar, bukankah itu sangat misterius? Terlebih lagi, Apollo, dewa cahaya, pasti ingin tahu apa yang membuat Ares, dewa perang, begitu memihak kuil penguasa cahaya. Dia masih bersedia untuk mempertahankan kesepakatan dengan kuil penguasa cahaya. Yang paling mencurigakan tentu saja, adalah transaksi senjata ini. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang ini, dia ingin tahu segalanya, dan dia harus mengeluarkan bola matanya suatu hari nanti. Qin Yichen memarahi dengan keras di dalam hatinya. Apollo, dewa cahaya, adalah pria yang dangkal, yang berlari untuk sepenuhnya menghancurkan kuil penguasa cahaya, tanpa meninggalkan wajah apapun. Kekejaman serangan itu telah menyegarkan kognisi Qin Yichen. Tiba-tiba, Qin Yichen melihat sekilas orang percaya yang telah meninggalkan tim. Qin Yichen melihat kesempatan itu dan mengikutinya secara diam-diam sepanjang jalan. Qin Yichen sangat berhati-hati di sepanjang jalan. Dengan emosinya, tidak baik berjalan bola-balik di wajah Jia Luo dan yang lainnya. Hanya gerakan seperti itu yang bisa membuat Qin Yichen merasa sedikit lebih seimbang. Tapi saat Qin Yichen mendekat, tiba-tiba, hembusan angin terdengar di belakangnya. Pada saat Qin Yichen bereaksi, dia sudah makan. Tangan Jia Luo seperti cakar elang, meraih langsung leher Qin Yichen. Tetapi ketika dia melihat dengan jelas bahwa tubuh yang dipinjam Qin Yichen sekarang hanyalah kekuatan orang percaya biasa, penghinaan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di matanya. Berani datang untuk memata-matai berita bahkan dengan kekuatan ini? Ini bukan tentang mencari kematian. Dari kecepatan reaksi tubuh ini, Jia Luo dapat dengan jelas merasakan kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak. Semut jenis ini dapat dicekik dengan mudah. Ketika tahun ini lahir, Jia Luo tiba-tiba ingin menghargai penampilan semut-semut ini yang sekarat dalam keputusasaan di tangannya. Tatapan matanya saat ini juga sangat bagus. Ada rasa panik, dan sedikit putus asa dan tidak berdaya. Ekspresi ini hanya memuaskan semua reaksi yang diinginkan Jia Luo, dan ledakan kegembiraan mengalir ke dahinya. Melihat tangannya hendak meraih leher bocah itu, Jia Luo tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Saya pikir perubahan kecil ini sudah cukup untuk menangkap anak laki-laki di depannya. Tetapi ketika tangannya jatuh, kejutan dan ketakutan memenuhi hatinya. Mata Jia Luo sedikit kosong, dan ketika dia melihat Qin Yichen lagi, dia tidak menunjukkan penghinaan apapun. Apakah kamu bermain denganku? Dilihat dari kekuatan mereka yang sebelumnya terekspos, Qin Yichen tidak bisa menghindari trik ini sama sekali. Tapi sekarang Qin Yichen berdiri di depannya begitu aman dan sehat, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Namun, dia sebelumnya memegang cakar yang pasti akan merebut tekad lawan. Tetapi keinginannya tidak berhasil, yang membuat hati Jia Luo sedikit terkejut. Kekuatan lawan tidak berubah dengan cara apapun, tetapi hanya dalam sepersekian detik, dia dapat memprediksi tindakannya dan menghindarinya. Setidaknya ini harus menjadi sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang kuat dengan level yang sama. Tapi anak ini hanya orang percaya belaka, dengan kekuatan yang begitu kuat. Qin Yichen menghela nafas panjang dan tampak ketakutan. Dia mengangkat tangannya dan menyeka keringat dari dahinya. Ini sangat berbahaya, aku hampir mati. Melihat Qin Yichen menamparkan dadanya dengan satu tangan dan menyeka keringat di sekujur tubuhnya, Jia Luo merasa tidak nyaman seperti makan kotoran. Orang ini hanya menghinanya. Mengepalkan tinjunya dengan keras, Jia Luo tiba-tiba bergegas keluar. Kali ini, dia menyingkirkan penghinaannya dan membuka tangannya yang besar, menempati sebagian besar pandangan Qin Yichen. Jika bab ini tertangkap, tubuh kecil di bawah kendalinya akan hancur hampir seketika. Awalnya ini adalah waktu yang sangat kritis, tetapi Qin Yichen tidak menunjukkan sedikit pun emosi, dan masih ada sedikit kegugupan di wajahnya. Tepat setelah menghindari langkah Jia Luo sebelumnya, ekspresi terkejut berubah menjadi ejekan, seolah-olah dia menertawakan orang di depannya setiap saat, menertawakan kesombongannya. Bahkan seseorang dengan kekuatan yang lebih rendah darinya tidak dapat mengalahkannya, dan apakah dia layak menjadi seorang Templar? Bukankah ini lelucon? Jarak antara keduanya tampaknya benar-benar mandek dalam napas pendek ini. Di bawah kekuatan penuh Jia Luo, jarak antara keduanya tidak menyusut sedikit pun. Melihat Qin Yichen menjadi semakin arogan, Jia Luo tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Kekuatan kepercayaan pada tubuhnya tiba-tiba meledak, dan dia terbunuh di depan Qin Yichen dalam sekejap mata. Kali ini, bahkan jika Qin Yichen telah menggunakan semua keterampilan mana, bahkan jika dia telah memprediksi mana lawan, itu tidak berpengaruh. Karena tubuh yang sekarang dikontrol Qin Yichen telah diperas hingga ekstrim. Tidak ada kelebihan tenaga sama sekali. Jika saya ingin pergi lebih cepat, saya takut saya akan dapat menghancurkan tubuh ini sebagai harganya. Qin Yichen bisa melakukan ini, tapi dia tidak melakukannya. Karena, itu tidak perlu. Melihat tinjunya akan mendekat,
Qin Yichen dengan fleksibel berbalik ke samping dan melepaskan tangan yang menggenggam dengan keras. Saat berikutnya, Qin Yichen mengayunkan tinjunya dan sepertinya langsung menuju ke kepala Jia Luo. Faktanya, di tengah tinju, dia tiba-tiba berbalik dan memukulkan tinjunya ke lengan Gero yang ditarik, dan kemudian mundur dengan kuat dengan kekuatan. Setelah beberapa lemparan, jarak antara kedua belah pihak sedikit melebar. Hati Galau tenggelam. Orang ini seperti loah, dan dia tidak bisa menangkapnya. Dalam pandangan Jia Luo, dia memiliki setidaknya 3 peluang untuk merebut lawan, tetapi dia dicegah oleh lawan terlebih dahulu. Penemuan inilah yang membuat Garo berhenti. Coba lari lagi. Qin Yichen berhenti, menatap mata tajam Jia Luo, dan tiba-tiba menjadi main-main. Di tangan Qin Yichen, kekuatan Jia Luo ini hampir tersentuh, kecuali latihan yang belum ditampilkan. Pada dasarnya Qin Yichen telah melihat melalui lawannya. Kau menyuruhku berhenti? Qin Yichen mengulurkan jarinya dan menunjuk ke wajahnya. Garo tertegun sejenak, lalu tiba-tiba bersenandung. Aku tidak keberatan kamu bersenang-senang sebelum kamu mati, tapi aku menyarankan kamu untuk berhenti di moderasi. Qin Yichen tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggaruk kepalanya, tampak malu. Aku tidak bersenang-senang, aku hanya merasa ini sedikit. Jia Luo membawa tangannya di punggungnya, mengangkat kepalanya sedikit, dan tampak arogan. Bagaimana menurut Anda? Qin Yichen tiba-tiba melarikan diri ke belakang dengan cepat. Dengarkan idiot, sangat bodoh. Bodoh. Jia Luo langsung marah, membuka tangannya tiba-tiba, dan kekuatan iman berkumpul menjadi sosok setinggi ribuan meter. Ambil telapak tangan. Qin Yichen tiba-tiba berteriak. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar.